Pernahkah Anda melintasi jalan sempit dan disesaki kendaraan yang parkir sembarangan seperti ini? Pastikan Anda ekstra hati-hati dan memperlambat laju kendaraan. Keterbatasan lahan parkir masih menjadi masalah klasik di ibu kota. Seperti yang ada di belakang saya, merupakan mobil-mobil yang diparkirkan di pinggir jalan. Seharusnya di jalan ini bisa dilintasi oleh mobil yang berlawanan arah. Namun karena ada mobil-mobil yang diparkirkan di pinggir jalan, hanya menyisakan satu jalur dan hanya bisa dilewati oleh satu mobil saja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 441 ruas jalan dan 27 lingkungan jalan yang dimanfaatkan untuk parkir kendaraan bermotor. Karena rawan kemacetan, lebih dari separuh lokasi parkir dihapus. Minimnya lahan parkir membuat para pengendara kerap memarkirkan kendaraannya di mana saja, termasuk di pinggir jalan. Menurut pengamat tata kota Nirwono Yoga, fenomena mobil yang diparkir di pinggir jalan tak bisa dihindari selama pemerintah daerah belum mampu menjamin ketersediaan lahan parkir dan transportasi publik yang terintegritas. Gedung parkir komunal tetap dibutuhkan di pemukiman. Ya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengurangi kendaraan parkir warga di tepi jalan. Ya. Tepi jalan lingkungan sampai tepi jalan raya itu tidak bisa disalahkan karena mereka tidak punya lahan parkir. Ya. Dengan kondisi transportasi massal kita yang belum terintegrasi baik, maka gedung parkir komunal, terutama untuk pemukiman, itu patut disediakan. Ya, parkir komunal disebut sebagai salah satu solusi mencegah kemacetan lalu lintas akibat parkir liar. Seperti lahan parkir komunal di Jalan Mampang Perapatan 2, Jakarta Selatan ini misalnya. Berlokasi di tengah permukiman padat penduduk, lahan parkir seluas 650 meter persegi yang dikelola oleh warga ini dapat menampung 35 mobil. Setiap pemilik mobil hanya perlu membayar biaya parkir bulanan sebesar Rp400.000 per bulan. Tak hanya parkir bulanan, tempat ini juga menyediakan lahan parkir harian dengan biaya Rp25.000 per hari. Dikurangi biaya sewa lahan, pengelola parkir dapat mengantongi pendapatan rata-rata sekitar Rp90 juta per tahun. Pengelola menjamin keamanan setiap kendaraan yang terparkir. Yang di tengah itu kuncinya taruh sini karena kan maju mundur. Kalau keamanannya sih kan dijaga nih 24 jam gitu loh Mas, gitu. Parkir komunal bermanfaat bagi mereka yang memiliki mobil, namun tidak memiliki lahan parkir di tempat tinggalnya. Mereka lebih memilih memarkirkan kendaraannya di lahan parkir komunal yang terkelola dengan baik daripada parkir di pinggir jalan. Ya kalau aku pribadi sih, kenapa milih parkir di lahan seperti ini? Satu, untuk keluar ke tol sangat gampang. Kedua, kalau parkir di pinggir jalan, itu resikonya banyak, seperti spion hilang, mobil lecet-lecet, dan ban bisa dikempesi sama orang yang tidak bertanggung jawab. Manfaatnya ya alhamdulillahnya bisa nyimpan mobil, parkir mobil dengan aman karena dijagain kan, ada penjaganya yang sip-sipan juga, ya meskipun bayar tapi kita udah merasa tenang gitu. Selain parkir komunal di lingkungan jalan, Nirwono Yoga juga menegaskan pemerintah harus mampu membangun gedung-gedung parkir vertikal di kawasan perkantoran dan pusat kegiatan masyarakat, mengingat jumlah kendaraan bermotor di ibu kota lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Pada tahun 2020 tercatat jumlah penduduk Jakarta mencapai 10,56 juta jiwa. Sementara pada tahun yang sama, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mencatat ada sekitar 20,2 juta kendaraan bermotor di ibu kota. Lebih dari 3,3 juta diantaranya adalah mobil penumpang. Jika krisis lahan parkir teratasi, maka kemacetan dapat berkurang. Masyarakat juga perlu memahami bahwa parkir sembarangan melanggar peraturan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir sembarangan dapat terkena sanksi pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi menyebutkan agar warga tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan maupun trotoar. Dinas Perhubungan DKI Jakarta tak segan memberikan sanksi bagi pelanggar, mulai dari pengangkutan mobil hingga pencabutan surat tanda nomor kendaraan. Jadi, masihkah Anda ingin memarkirkan kendaraan bukan pada tempatnya? Tim Liputan CNN Indonesia.